Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Wayu Sejati dengan NIM 1914190018. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Tingkat Bunga terhadap Profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan periode 2022. Selanjutnya, di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama, dalam struktur aset bank, kredit merupakan aktiva yang sangat produktif bagi perusahaan perbankan. Lalu yang kedua, aset likuiditas berkualitas tinggi mengakibatkan ketidakmampuan bank dalam sumber pendanaan arus kas. Yang ketiga, risiko tingkat bunga yang tinggi sangat berpengaruh positif bagi profitabilitas perusahaan perbankan. Lalu yang keempat, profitabilitas faktor penting dalam menilai kesehatan bank. Faktor antara lain risiko kredit serta risiko likuiditas. Lalu yang kelima, tingkat kinerja profitabilitas dilihat serta diukur melalui laporan keuangan dengan menganalisis serta menghitung rasio-rasio di dalamnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah risiko kredit secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan periode 2022? Lalu yang kedua, apakah risiko likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2022. Lalu yang ketiga, apakah risiko tingkat bunga secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan periode 2022. Lalu yang terakhir, apakah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai dengan periode 2022. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Di sini peneliti menggunakan Signelli teori atau yang disebut juga teori sinyal. Signelli teori merupakan suatu upaya untuk memberikan sebuah sinyal kepada investor yang mengenai informasi tentang seberapa besar laba yang didapatkan dari aset yang digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, risiko kredit X1, risiko likuiditas X2, risiko tingkat bunga X3, dan profitabilitas Y. Di sini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama, risiko kredit NPL berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis kedua, risiko likuiditas LDR berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis ketiga, suku bunga NIM berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis keempat, NPL, LDR, dan NIM secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasual komparatif. Jenis datanya adalah data panel. Sumber datanya adalah data sekunder. Variabel dependennya profitabilitas. Variabel independennya risiko kredit, risiko likuiditas, serta risiko tingkat bunga. Populasi yang digunakan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BIE periode 2018 sampai dengan periode 2022. Sampel yang digunakan ada 15 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Analisis datanya, analisis regresi data panel, pemilihan model estimasi, serta uji hipotesis. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi non-partisipan. Selanjutnya di sini ada pemilihan model estimasi. Yang pertama ada uji Coe. Hasil dari uji Coe dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dikarenakan hasil prop cross section F lebih kecil dari alpha, yaitu sebesar 0,0021, lebih besar daripada 0,05. Sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah FEM. Lalu
Yang kedua ada uji Hausman. Berdasarkan uji Hausman dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dikarenakan hasil probe cross-section random lebih kecil dari alpha, yaitu sebesar 0,0157, lebih besar daripada 0,05. Sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah frame. Selanjutnya ada uji hipotesis T, yaitu sebagai berikut. Risiko kredit X1 terdapat T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 2,156,838 lebih besar daripada 1,99394 dan profitabilitasnya yaitu 0,0353 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, risiko likuiditas X2 T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,367170 lebih besar daripada 1,99394 dan profitabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,0214 lebih besar daripada 0,05. Risiko tingkat bunga X3 T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 2,024922 lebih besar daripada 1,99394 dan profitabilitasnya yaitu lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,0477 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya ada uji T. F hitung dengan F tabel sebesar 25,40600 lebih besar daripada 2,73 dan nilai profitabilitasnya F statistik sebesar 0,000000 lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ukuran risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel profitabilitas. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Nilai R-squared sebesar 0,781298. Nilai tersebut menunjukkan kontribusi variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 78,12%, sedangkan 21,87% dijelaskan pada variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, ditarik lagi kesimpulannya bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas, risiko likuiditas X2 berpengaruh terhadap profitabilitas, lalu yang ketiga risiko tingkat bunga berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara keselimutan, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, terdapat saran bagi perusahaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat untuk para pemegang saham. Lalu bagi investor, sebelum berinvestasi, investor harus menganalisis keuangan perusahaan dengan mengamati risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat bunga. Hal ini penting sebab dapat berdampak pada profitabilitas di masa depan bagi investor. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya, dan sebaliknya dapat memperluas sampel pada perusahaan agar mengembangkan jumlah data serta memperpanjang periode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.